Yusuf Kala atau JK menyebut sikap Presiden Joko Widodo berdampak buruk bagi pemimpin selanjutnya. Misalnya terkait penggunaan anggaran untuk kebijakan yang tidak penting. Saya pun pemerintahannya, siapapun maksud kami pemerintahannya tidak mudah memerintah Indonesia pada masa pemerintahan yang akan datang. Kenapa? Karena pemerintahan sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu hal yang kadang-kadang tidak efisien dan tidak prinsip. Kala dalam diskusi politik di Universitas Indonesia atau UI pada hari Kamis 7 Maret 2024. Kala menyebut pemborosan oleh Jokowi berupa pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan tol. JK mengamini infrastruktur memang dibutuhkan masyarakat, namun tak semuanya dapat memakai. Apakah pemerintah sekarang boros dan tak amanah dalam mengelola aset dan uang rakyat? Apakah hanya segelintir orang yang menikmati jalan tol buatan Jokowi? Dan apakah Jokowi akan menyusahkan pemimpin selanjutnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Lutfi dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Kabar baik, Bung Lutfi? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kali ini ada kabar juga tidak semangat untuk bulan suci Ramadan kali ini terkait tadi adanya mantan wakil presiden yang menyebut terkait kerap menggunakan anggaran untuk kebijakan yang tidak penting di pemerintahan yang sekarang dan dinilai bahkan menyusahkan untuk pemimpin berikutnya. Benarkah pendapat tersebut, Bung? Baik ya, Pak JK terhadap kebijakan Jokowi yang menggunakan anggaran untuk perkara yang tidak penting, itu dikatakan sebagai menyusahkan pemerintahan berikutnya itu ada benarnya, Bung Anggi. Kenapa? Karena mengingat ya, itu banyak sekali program yang dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi itu yang berbasis hutang gitu, yaitu bahkan hutang luar negeri. Terlebih jika program itu kemudian tidak penting atau hanya dinikmati oleh sebagian orang saja gitu. Contoh misalnya jalan tol. Siapa yang bisa menikmati jalan tol kecuali hanya orang-orang tertentu saja, misalnya begitu. Nah, ini kan pasti akan menyusahkan pemerintahan berikutnya. Terlebih, saya katakan tadi, kalau kemudian pembangunan tadi itu berbasis atas hutang, gitu ya. Di antaranya apa? Pemerintah berikutnya nanti akan punya beban yang eh, berat tentunya untuk menyicil hutang tadi, gitu ya. Dan ini akan tentu akan membebani APBN berikutnya, gitu. Jadi alih-alih fokus pemerintah berikutnya untuk melakukan pembangunan yang sifatnya strategis, sifatnya penting, ya mereka malah terbebani dengan menyicil hutang yang memang sudah pasti akan sangat membebani APBN gitu. Jadi apa yang dikatakan Pak JK akan menyusahkan pemerintahan berikutnya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu ada benarnya karena sebagian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat itu berbasis atas hutang. Kira-kira begitu, Bu Anggi. Baik, Bung, dan juga terkait lagi-lagi statement JK, apakah memang dalam pemerintahan Jokowi berhutang secara brutal demi pembangunan dan menjalankan roda pemerintahannya dalam sisa pemerintahan Jokowi yang beberapa bulan lagi, apakah terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo banyak juga yang menyusahkan rakyat, Bung? Ya, pertama terkait dengan hutang, apakah dilakukan secara brutal begitu? Saya katakan memang iya gitu. Kenapa? Karena dalam rentang waktu sekitar 9 tahun pemerintahan Jokowi itu telah menambah utang luar negeri itu ya sekitar 1.571 triliun dari total hutang sekitar 7.900 sekian triliun gitu. Jadi ini kan angkanya sangat besar ya, 1.500 triliun itu selama pemerintahan Jokowi begitu. Dan beberapa proyek yang sifatnya prestisius gitu, itu kan menghabiskan biaya sangat besar. Kita ambil contoh misalnya pembangunan jalan tol Transjakarta dan Sumatera misalnya. Bandara Kertajati yang sampai sekarang juga belum terlihat manfaatnya. Dan kemudian terakhir tentu yang sangat prestisius itu adalah pembangunan
ibu kota negara itu memakan biaya yang sangat sangat fantastis gitu. Jadi kalau dikatakan apakah pemerintah itu melakukan hutang secara ugal-ugalan, secara brutal, bisa dikatakan iya gitu. Karena pertambahannya kan sangat sangat drastis ya, sangat fantastis maksudnya. Terus kemudian yang kedua, apakah pemerintah Jokowi di akhir pemerintahan itu melakukan hal-hal yang menyusahkan rakyat gitu. Nah, ini yang menarik ya. Di sisa pemerintahan Jokowi itu ternyata Jokowi itu akan menaikkan harga BBM dan kemudian tarif dasar listrik. Walaupun kemudian tidak dilakukan bulan ini, tapi kemudian ada kabar sekitar bulan Juni gitu. Dan menariknya lagi ya, setelah sebelum pemilu itu Jokowi mengeluarkan anggaran yang sangat besar ya untuk mengguyur rakyat itu dengan BLT gitu. Nah, kita tentu tahu secara politis tujuannya apa ketika kemudian BLT itu diberikan sebelum pemilu. Ya, kita tahu maksudnya itu apa. Tetapi kemudian ya rakyat mungkin satu gembira, wah mereka diguyur oleh sembako, diguyur oleh uang dan yang sekian banyak begitu ya, yang dari uang negara gitu. Tapi setelah itu rakyat akan menderita lagi gitu. Kenapa? Karena naga-naganya begitu dan kemungkinan besar memang Jokowi itu akan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik begitu. Nah, inilah negeri yang luar biasa gitu menurut saya setelah rakyat itu dikasih BLT sekian banyak ya sebelum pemilu ya tentu kita tahu maksudnya apa dan setelah pemilu rakyat itu harus gigit jari lagi karena apa? Karena mereka harus menanggung efek dari kenaikan harga karena kenaikan tarif dasar listrik dan kemudian BBM gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau dikatakan apakah membebani rakyat, menurut saya fix ya betul membebani rakyat gitu. Baik, dan juga dikabarkan tahun ini pemerintah sudah menarik utang sekitar 100 triliun lebih gitu ya, Bu. Dan ini juga menunjukkan setiap tahunnya utang semakin bertambah padahal bunganya juga sangat tinggi bisa mencapai 500 triliun rupiah gitu. Apakah APBN dalam sistem kapitalisme bisa menyebabkan krisis ekonomi, Bu? Ya, begini ya, APBN di dalam sistem kapitalis itu hampir pasti memang akan memicu krisis ekonomi. Kenapa? Karena APBN-nya itu kemudian ditopang hanya bertumpu pada dua hal, yakni pajak dari rakyat dan yang kedua hutang gitu. Itu kira-kira tulang punggung APBN di negara-negara kapitalis. Yang pertama adalah pajak. Ya, kalau pajak tidak mencukupi maka hutang luar negeri. Nah, ditambah lagi dengan melemahnya ekonomi, itu kemudian membuat pemasukan pajak juga semakin menurun. Ya, sehingga dari mana untuk menambal kekurangan APBN? Ya dari mana kalau bukan dari hutang gitu. Nah, itu kemudian terjadi. Jadi pemerintah saat ini sedang giat-giatnya misalnya untuk mencari siapa yang bisa dipajaki atau kemudian wajib pajak diperbanyak sebanyak-banyaknya dengan tujuan agar untuk mengcover APBN kira-kira begitu. Tapi karena kondisi ekonomi tentu tidak semakin baik gitu, itu membuat orang-orang juga sulit untuk kemudian menunaikan pajaknya kira-kira begitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sumber pemasukan APBN itu ada dari penerimaan negara bukan pajak gitu ya. Tetapi misalnya apa dari sumber daya alam, tapi itu kenapa tidak maksimal gitu ya? Kenapa? Karena kemudian kita tahu bahwa sumber daya alam di Indonesia itu dikuasai oleh swasta dan asing gitu. Dan itu pendapatannya hanya kurang dari 10% dari APBN. Ini kan sangat ironi. Padahal sumber daya alam gitu tuh banyak luar biasa. Jadi harusnya pemerintah itu bisa mengcover APBN itu bukan dari pajak, apalagi dari hutang, tetapi kemudian dari eh, apa namanya eh, eh, apa eh, dari sumber daya alam. Nah, tetapi apa daya? Ya sumber daya alam di Indonesia itu dikuasai oleh siapa ya oleh swasta dan oleh asing sehingga keuntungannya buat siapa tentu bukan untuk bangsa Indonesia bukan untuk rakyat Indonesia gitu nah maka lambat laun ini beban hutang akan semakin besar ya lalu kemudian juga kebutuhan akan justru semakin besar pasti akan membuat negara itu lambat laun bisa jadi kolaps gitu karena menanggung hutang yang sangat besar ya sementara kemudian kebutuhan
APBN yang harus diberikan kepada rakyat, program-program itu juga nggak bisa dihentikan, kira-kira begitu. Apalagi untuk menggaji para pegawai kan, kira-kira begitu. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi kalau dikatakan ini akan memicu krisis, menurut saya sangat mungkin dan memang akan terjadi krisis ya ketika kemudian topangan APBN itu hanya pada apa namanya kalau tidak pajak dari rakyat yang pasti akan membebani rakyat, dan yang kedua kalau kurang maka di cover oleh hutang luar negeri gitu. Itu yang apa lambat laun akan membebani anggaran negara dan lambat laun bisa kolaps gitu. Ya. Walaupun banyak klaim gitu ya Bung, mengatakan hutang Indonesia masih di bawah 60% gitu ya Bung. Ya, Dan itu kan hanya klaim-klaimnya ya, saja. Tapi berapa persen pun yang jelas apa hutang yang kemudian di situ ada beban apa namanya bunga, pasti akan membebani itu. apalagi banyak juga anggota dewan yang misalnya atau pejabat-pejabat yang baru 5 tahun itu dana pensiunnya sampai meninggal gitu ya Bung. Oh Sangat iya, berat. jadi apa namanya itu yang tambah lagi Iya. membebani anggaran negara gitu. Ya. Dan terakhir Bung, apakah problem-problem ekonomi tadi di negeri ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk mencari sistem alternatif pengganti ekonomi kapitalisme ini, Bung? Ya, jadi begini ya. Kita tahu jelas ya bahwa sistem ekonomi kapitalis ini adalah sistem yang memang secara faktual di berbagai macam negara itu ya ini sistem ekonomi yang dia membuat jurang yang sangat lebar, yang sangat dalam antara kaya dan miskin. Membuat jarak yang sangat lebar antara kaya dan miskin. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin dimiskinkan dalam sistem ekonomi kapitalis begitu. Dan belum lagi ekonomi kapitalis yang berbasis kepada riba ya itu akan semakin membuat negara itu menjadi rapuh kira-kira begitu. Nah, Eh, lalu apakah eh, yang harus kita lakukan gitu? Menurut saya sudah sangat banyak sekali contoh-contoh ya negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis ini yang kemudian justru melakukan kritik yang sangat tajam terhadap ekonomi kapitalis atau sistem kapitalis. Di Amerika sendiri bahkan ada gerakan yang mencoba untuk menggugat ya kapitalisme. Mereka katakan capitalism it's not working. Kapitalisme telah gagal kata mereka gitu. Jadi karena mereka tahu bahwa kapitalisme hanya bisa mensejahterakan sebagian kecil orang saja gitu loh. Nah, sementara rakyat biasa itu semakin termiskinkan. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan? Maka harus dilakukan itu umat Islam atau kemudian masyarakat harus mencari sistem ekonomi alternatif ya, sistem ekonomi yang secara faktual ya dan juga sudah terbukti mensejahterakan rakyat gitu. Ya ini siapa sistem ekonomi Islam gitu. Jadi kita tahu bahwa sistem ekonomi Islam ini dia lahir daripada ideologi Islam gitu. Nah, siapa yang bisa menerapkan atau negara model mana yang bisa menerapkan sistem ekonomi kapitalisme? Tidak lain melainkan sistem khilafah Islam. Ya, karena apa? Karena sistem ekonomi Islam itu hanya bisa diterapkan oleh negara yang berbasiskan atas dasar Islam, yakni sistem khilafah. Sistem ekonomi kapitalis ya tidak akan pernah mungkin bisa diterapkan oleh negara yang berbasis kapitalis. Sistem ekonomi Islam dia tidak akan pernah bisa diterapkan oleh negara yang berbasis komunis atau sosialis gitu, kira-kira begitu. Nah, kita lihat misalnya dalam sistem ekonomi Islam sebagai contoh ya kepemilikan umum ya seperti tambang, batu bara, air, sungai dan seterusnya itu digolongkan sebagai kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki, dikuasai oleh swasta dan asing. Nah, tentu ini nanti hasilnya yang harus dikelola oleh negara. Ya, tentu hasilnya akan jauh lebih optimal berbanding dengan kalau itu diberikan kepada swasta atau asing. Maka belum lagi ditambah lagi misalnya ketika futuhat dilakukan ya perluasan wilayah negeri kalau sudah dilakukan maka di situ nanti ada fa'i, ada kharaj ya hasil bumi dan seterusnya. Yang itu akan membuat negara akan semakin sejahtera. Maka tidak ada lain menurut saya pilihannya itu melainkan bukan sistem ekonomi kapitalisme yang nyata-nyata gagal atau sistem ekonomi sosialis komunis yang pasti sudah terbukti lebih dulu kegagalannya, tetapi sistem ekonomi Islam yang kemudian diterapkan oleh negara khilafah Islam. Kira-kira demikian, Bang.
Baik, jazakallah Bung Lutfi untuk pemaparannya kali ini. Jadi memang sistem saat ini atau sistem ekonomi kapitalisme tadi Bung Lutfi sampaikan hanya menyejahterakan beberapa golongan saja gitu ya Bung. Dan Ya, marilah kita sama-sama mencari solusi terbaik yang tadi juga disampaikan Bung Lutfi, itu sistem ekonomi Islam. Jazakallah sekali lagi ya, Bung Lutfi, mudah-mudahan ya. Bung Lutfi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin, dalam amin. setiap aktivitas. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.